Kamu cari koma lain, orang aku juga nggak butuh raimu. Ya, nggak perlu terus menghujat atau melakukan suatu tindakan yang kekanak-kanakan ya. Ya, Heri Rahmat ya. Kalau kamu nggak siap dengan penjelasanku ya cari koma lain, pergi cari koma lain. Daripada nanti imanmu goyah gitu ya. Kalau kamu punya argumentasi sampaikan saja. Ya. Ya, kan aku juga tidak pernah menista, tidak pernah menghujat karena memang itu tidak boleh dan itu bukan karakterku. Gitu ya. Nggak pernah Islam itu menista ajaran sebelumnya. Kalau kamu bilang Islam karena dia belakangan terus dia menista ajaran sebelumnya, berarti Nasrani yang kemudian menjadi Kristen menista Yahudi dong. Coba. Teman-teman lain supaya mikir. Khususnya teman-teman Kristen. Ya. Ya. Kalau Islam dianggap menista ya ajaran sebelumnya, harus dipandang secara linier. Berarti Kristen juga menista Yahudi karena dia agama sebelumnya. Itu fair namanya. Kalau nggak gitu nggak fair. Namanya kerangka berpikirmu kacau. Gitu loh ya. Tolong tabnya dibantu ya, tab-tabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi dulu. Ya Rahmat ya, Heri Rahmat ya. Kalau memang semua kajian-kajian yang aku suguhkan itu mengganggu keimananmu, jangan ditonton. Di sini tempat orang berpikir dan di sini orang mencari kebenaran. Berpikir, pemikiran itu produknya memang harus dipertengkarkan. Kalau pemikiran nggak dipertengkarkan ya itu bukan pemikiran, itu sudah masuk keimanan. Ya sudah, imanin saja. Kalau kamu bilang Yesus itu pencipta, ya sudah imanin saja. Kan juga aku nggak maksa. Ya, kenapa harus jadi seperti ini ya? Jadi kamu jangan mengatakan bahwa Islam itu menista ya agama sebelumnya. Kalau kamu mengatakan Islam itu menista agama sebelumnya, berarti Kristen menista agama sebelumnya juga dong, yaitu Yahudi. Gitu loh ya. Jadi kerangka berpikir itu linear. Jangan linear tiba-tiba kamu berbelok. Karena itu habis casnya ya. Sebentar ya, bentar. Aku benarkan cas. Ini di cas dulu. Dimatiin aja langsung dicas ya. Aduh sebentar saudaraku ya, tenang. Jadi gitu ya Rahmat ya. Kalau dengar kajian di sini mengganggu imanmu, cari koma lain kan enak gitu. Ini nggak usah dipaksakan. Jangan terus kamu memframing bahwa Islam itu menista ya, nabinya menista gitu ya. Kamu tidak mampu berargumen ya sudah, nggak usah berargumen. Aku juga tidak menuntut kamu harus berargumen gitu. Oke. Heri Rahmat gitu ya. Kemudian Lagayu Dianto, kemanusiaan Yesus yang diciptakan lewat firman-Nya. Kalau firman-Nya diciptakan berarti Quran yang adalah kalam Allah ciptaan dong. Ya iya memang. Semua yang di luar Allah itu sendiri itu ciptaan. Gitu loh. Ya. Jadi aku nggak ada urusan sama perang pemikiran di internal Islam ya. Kalam Al-Quran itu ciptaan atau bukan, aku tidak terpengaruh itu. Ketika ada yang bertanya ya, Mas Kristen kita ya, dia bilang kemanusiaan Yesus yang diciptakan lewat firman-Nya. Kalau firman-Nya diciptakan berarti Quran yang adalah kalam Allah ciptaan dong. Ya iyalah. Dia kan pernah dalam satu waktu tidak ada kemudian ada. Gitu. Ya. Sesuatu yang tidak ada kemudian ada itu pasti ciptaan. Ya. jadi gitu Kang Mas ya, saudara Kristenku ya. Al-Qur'an itu jadi gitu loh gampangnya. Apapun yang di luar Allah itu ciptaan. Yang bukan ciptaan itu ya Allah itu sendiri karena dia pencipta gitu ya.
Tapi kalau kamu nanti ketemu teman-teman Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan, ya itu urusan lu sama dia, tanya sama dia. Kalau sama aku urusannya ya kamu sama aku aja, gitu ya. Bahwa Al-Quran itu ciptaan. Karena apa? Karena dia ada dalam satu dimensi ruang dan waktu, ketika dia tidak ada kemudian ada. Ya, dia diciptakan. Diciptakan oleh siapa? Ya sama yang punya kalam. Kan sudah jelas yang ada kalam Allah. Kalam Allah itu bukan Allah. Ucapan Gus Beti itu bukan Gus Beti. Ini loh Gus Beti. Ini Gus Beti. Nah, yang lu dengar tuh ucapan gue, kalam gue, firman gue. Firman gue itu bukan gue gitu. Simple kan? Kok ribet amat orang. Begitu simpelnya ya. Ini ada apa? Gangguan sinyal sepertinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gangguan sinyal ya, mohon dipersori. Gue perjelas lagi ya, Kang Lagayudianto ya. Al-Quran itu kalam Allah, berarti dia bukan Allah. Ya, kalamnya Allah. Kalamnya Allah itu bukan Allah. Kalamnya Gus Beti itu bukan Gus Beti. Gitu. Ya. Jadi apa? Dia ciptaan. Iya, dia diciptakan oleh siapa? Ya sama yang punya kalam. Ya, bukan itu produk budaya. Jadi aduh, sinyalnya kok kacau gini ya. Sinyalnya kacau ya. Yang namanya kalam ya, itu tergantung terhadap siapa dia dinisbahkan. Kalamnya Allah ya, berarti dia ada di bawah otoritas Allah. Seperti gue, kalamnya Gus Beti, dia ada di otoritasnya, di bawah otoritasnya Gus Beti gitu. Aduh, sinyalnya kacau sinyalnya ya. Oke. Ngipok Nrok, terima kasih Kang Ngipok Nrok. Mohon dipersori ya, ada sinyal yang kurang mendukung ini. Gimana ini? Ya, sebentar aku kasih komentar. Signal kurang mendukung. Signal kurang mendukung. Maaf. Ya, signalnya kurang mendukung. Oke. Itu yang bisa. Tidak ada koneksi internet. Kembali online. Oke. Sekarang ada Octavianus Bus ya, nggak tahu ini anaknya Jos Bus atau gimana, gue juga nggak ngerti. Waduh, gimana ini sinyalnya ini? Sinyalnya nggak jalan tuh. Gimana? Masih live? Oh, di situ live. Oke, itu ya untuk Kang Mas apa tadi? Lagu ya. Kang Mas Lagu gitu ya. Tuh ambil anu tuh. Ini Bapak mau cas yang kuning. Dia minta anu. Yang kuning. Itu untuk Mas Lagu ya. Lagu Dianto, Al-Quran itu ya ciptaan. Enggak, pakai anu aja. Pakai nih. Apa? Oh iya. Waduh, gimana nih? Dicas lagi tuh, dicas. Sorry Mas, ini serba belum begitu ready ya, karena baru pindahan. Gimana? Orang pengen di part 2, 1 part. Oh bisa. Oke, sebentar Mas. Ya, ini casnya habis. Mana nih tuh?
Oke. Itu untuk Kang Mas Lagudianto. Ini masih Mak Laib yang di situ. Oke, mungkin di sini yang kurang bagus sinyalnya. Kang Oktavianus. Selama hatimu tidak menerima Yesus dan Roh Kudus, maka semua isi Alkitab pasti tidak masuk akal bagimu. Maka jadi guru Al-Quran, jangan jadi guru Alkitab. GBU GBU ya. Selama hatimu tidak menerima Yesus dan Roh Kudus, maka semua isi Alkitab pasti tidak masuk akal bagimu. Makanya jadi guru Al-Quran, jangan jadi guru Alkitab. Gue guru semua kitab, guru Alkitab, guru Al-Quran, begitu ya. Karena kan comparative religion, perbandingan agama, dia tidak hanya berbicara perjanjian lama, baru, tapi juga perjanjian terakhir. Atau kalau gue balik, perjanjian terakhir, perjanjian baru, perjanjian lama. Gitu Octavianus ya. Nah, sekarang sepertinya ada kekacauan berpikir dalam otakmu ya. Sekarang coba kita bahas ya, pernyataanmu kan begini. Selama hatimu tidak menerima Yesus dan Roh Kudus ya, maka semua isi Alkitab pasti tidak masuk akal bagimu. Ya, stop di situ dulu ya. Tentang jadi guru Al-Quran, jangan jadi guru Alkitab, itu sudah aku jelaskan ya. Aku jadi guru semuanya, ya Alkitab ya Al-Quran. Ya, jadi apa masalahnya kok dilarang-larang? Ya, karena ini comparative religion. Comparative religion itu berbicara dalam two way communication ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu bisa jadi satu paket yang disebut Alkitab baru Al-Quran sebagai perjanjian terakhir gitu loh. Lah kalau hanya Al-Quran saja atau Alkitab saja, itu namanya bukan comparative religion gitu loh ya. Oke, itu sudah aku jelaskan. Nah, sekarang supaya kamu lebih mengerti di mana kesalahan berpikir otakmu, karena otakmu sudah terisi dogma, itu masalahnya. Ya, kamu bilang selama hatimu tidak menerima Yesus dan Roh Kudus, maka semua isi Alkitab pasti tidak masuk akal bagimu. Yang aku tanya, kamu menerima Roh Kudus, menerima Yesus itu dari mana kalau tidak dari Alkitab? Nih, basisnya tuh di sini. Sebuah agama itu basisnya dari kitab suci. Kalau Islam dari Al-Quran. Kalau Kristen dari perjanjian lama yang itu punya saudara tua kita Yahudi ditambah perjanjian baru. Aku tanya, kamu mengenal atau kamu menerima Yesus, menerima Roh Kudus kalau nggak dari Alkitab, dari mana? Gitu loh, kan dari Alkitab. Lalu bagaimana kamu bisa menerima Yesus dan Roh Kudus tanpa Alkitab? Jadi kok pernyataanmu dibalik, selama hatimu tidak menerima Yesus dan Roh Kudus, maka semua isi Alkitab pasti tidak masuk akal bagimu. Lah dari mana? Dari mana kamu menerima Yesus, menerima Roh Kudus kalau tidak dari Alkitab? Kan logikanya kamu bangun, terima dulu Yesus, terima dulu Roh Kudus, kamu akan mengerti Alkitab. Kan begitu. Maka aku tanya, loh kamu menerima Yesus dan Roh Kudus dari mana kalau nggak dari Alkitab? Kan dari Alkitab dulu baru menerima Yesus dan Roh Kudus. Itu loh. Ya inilah salah satu bukti korban dogma akhirnya seperti ini. Gak bisa. Kamu akan terkungkung dalam dogma yang telah menjerat. Gak tahu berapa lama kamu terjerembab oleh dogma. Jangan mau di dogma. Hidup sekali kok di dogma orang. Kalau boleh sih, kalau memang dogma itu seharus dilakukan, kamu yang mendogma orang, jangan kamu didogma orang, gitu loh. Nggak bisa, kamu menerima Roh Kudus, kamu menerima Yesus tanpa Alkitab. Kok kamu balik menerima Roh Kudus, menerima Yesus dulu, nanti bisa ya memahami Alkitab, tidak menolak Alkitab? Logikanya bagaimana? Beralkitab dulu. Karena dari Alkitab ini kita tahu siapa Yesus, siapa Roh Kudus. Tapi nggak tahu, kamu mungkin tahu dari dogma, nggak tahu jangan dogma kamu siapa. kok maunya gitu di dogma hidup sekali kok. Makanya aku bilang kalau harus
bermain dogma. Mending kamu yang mendogma orang, jangan kamu didogma orang. Hidup sekali kok beragama dalam dogma. Beragama itu disandarkan kepada Alkitab. Ya, kalau Islam Alkitabnya ya Al-Quran. Kalau kamu ya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau teman atau saudara tua kita Yahudi ya Perjanjian Lama. Gitu loh. Bukan kata orang. Walaupun dia ulama, kiai, bapak gereja, pastor, pendeta, ya itu sebatas memberikan informasi saja. Tapi otoritas itu ada di kitab sucinya, gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bantu tap saudaraku ya. Masih aktif di situ tuh. Kok di sini macet ya tuh ya? Oke. Kemudian apa ini? Oh, dia langsung to the point. Subandite Sukoco. Ya, ada apa? Allah Subhanahu wa taala Tuhan negeri Mekahmu, ya. terlalu apa ya? Terlalu terbawa suasana yang itu menjadi kebodohan ya. Tuhan negeri Mekah ya. Kenapa memang kok Tuhan negeri Mekah? Ada juga ke Allah Israel, kan biasa gitu. Ya. Terus kamu kira bahwa Allah itu hanya berlaku untuk orang Israel saja? Terus Tuhan negeri Mekah itu hanya dia menguasai teritorial Mekah saja? Apa begitu? Kalau gitu kan ya bodoh namanya. Allah Ishak, Allah Yakob, ya. Terus dia Allahnya Ishak doang, Allahnya Yakob doang, bukan Allahnya yang lain. Allah Israel, dia hanya Allahnya Israel saja, bukan Allah semua kehidupan. Ya. Tuhan negeri Mekah, ya Allah, dan dia hanya menguasai negeri Mekah saja gitu. Kacau kerangka berpikirnya. Makanya kecerdasan itu diperlukan. Ya, diperlukan. Ya, apa katanya? Allah Subhanahu wa taala Tuhan negeri Mekahmu pemilik Ka'bah tidak mengenal Yesus Kristus dan yang dikenal adalah Isa. Aduh sudah nggak tertarik gue menjelaskan ya. Berkali-kali gue ngomong kalau lu sudah membedakan bahwa Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, sudah jangan masuk ya diskusi-diskusi yang itu comparative religion. Ya sudah imani saja, ngapain juga? Misalkan Al-Quran bilang Yesus, Isa bukan disalib, apa ruginya kamu? Apa mengganggu kamu? Orang bagimu Isa itu bukan Yesus kok. Kan nggak ada masalah gitu loh. Makanya kan aku berkali-kali, nggak tahu ini yang keberapa kalinya kan aku bilang. Bagi siapa saja yang sudah ada pada posisi pemahaman Yesus itu bukan Isa dan Isa bukan Yesus, nggak usah masuk komal-komal diskusi. Khususnya diskusi lintas iman gitu loh ya. Waduh, anunya mati tuh. Sebentar, mic-nya mati. Oke, ini dicas dulu. Sorry yang di TikTok ya, mic-nya ada kendala. Dicas dulu tuh. Oke, ini sudah kembali ya. Gitu ya, untuk siapa saja ya yang sudah mengatakan bahwa sosok Kanjeng Nabi Isa itu bukan Yesus dan Yesus bukan Kanjeng Nabi Isa, nggak usah masuk komal-komal diskusi. Karena ngapain juga? Kalaupun Islam mengatakan Isa itu tidak tersalib dan Isa bukan Yesus, kan nggak ada masalah untuk kamu. Gitu ya. Oke. Sekarang aku bacakan komal seri yang ke-6 ya. Seri yang ke-6. Seri yang ke-6. Komen-komen yang masuk. Aku mau baca komen-komen aja dulu ya. Nanti kalau ada yang perlu jelaskan aku jelaskan. Sinyalnya memang lagi bermasalah ini ya.
Oke, untuk kain terima kasih untuk ini Henli, namanya sulit banget ini. Henli, maaf Pak ya atau Mas kalau saya salah baca nama. Henli Respublika Henli by aduh namamu sulit Kang Mas, maaf ya. Mohon maaf kalau nggak bisa aku baca dengan baik ya. Mas Hen atau Pak Hen gitu aja lah ya. Begini katanya. Ini bisa ngomong Jawa orangnya sepertinya. Monggo masnya datang silaturahmi. Bukan silaturahmi kan. Silaturahim ya. Pada gereja kami Kristen Ortodok Yunani sejati. Waduh, berarti ada yang tidak sejati ini ya. Berarti ada Kristen Ortodok Yunani KW ya. Kalau ini yang sejati ini Mas Hen ini. Aku panggil Mas Hen aja lah ya biar gampang nyebutnya. Sekiranya ingin memahami teks Grek, bisa bertemu dengan romo kami di gereja. Oh, ketemu dengan romonya, bukan dengan Kang Mas Hen ya. Baik Kang Mas Hen, terima kasih atas tawarannya dan aku minta coba diberikan tawaran itu secara tertulis. Di setiap video-video kajian YouTubeku kan itu ada nomor WA aku Kang Mas. Jadi aku bukan hantu yang tidak bisa dikonfirmasi ya. Aku selalu terbuka ya. Bisa dihubungi lewat nomor WA aku yang ada di setiap channel kajian YouTubeku di slide yang kuning di awal-awal itu ada nomor WA aku itu ya. Kang Mas bisa hubungi aku ya, tolong sampaikan tawaran tertulisnya ya, tawaran tertulis dari Kristen Ortodok Yunani sejati. Nah, ini yang sejati loh ini ya, bukan yang KW-KW. Karena aku suka ilmu Mas, aku tertarik. Ya, biasanya aku itu berdiskusi dengan Sili Ginting. Sili Ginting itu Batak Karo, bukan Batak Toba ya, maka bukan Lae. Kalau Batak Toba itu Lae. Nah, seperti tadi Siaan itu Toba, Lae Siaan gitu ya. Kalau Ginting itu Karo, bukan Lae tapi Sili Ginting. Dulu ada peorku Kang Mas ya. Peor setia dan kami diskusi dengan baik, saling hormat. Aku menghormati beliau, beliau menghormati aku ya. Beliau dosen bahasa Yunani. Dan aku salah dibenarkan dan aku terima karena aku mencari kebenaran. Dulu aku kira Kang Mas Hen ya, supaya ini bisa menjadi akrab persaudaraan di antara kita ya. Dulu aku kira huruf-huruf Yunani itu sama dengan huruf-huruf Arabian dan Ibranian atau Arabiun dan Ibraniun ya. Huruf-huruf Ibrani, huruf-huruf Arab itu kan satu rumpun semitik. Itu nggak mengenal huruf besar huruf kecil. Ya, nggak mengenal huruf besar huruf kecil. Ya, jadi Allah ya terus saja ditulis Allah. Nggak ada bedanya antara kalau itu kan edisi kita karena kita pakai Latin ya, ada A besar A kecil, L besar L kecil. Makanya kalau kita baca terjemahannya LAI itu kalau Tuhan yang itu semua hurufnya besar itu selalu merujuk kepada YHWH. Nanti ada Tuhan yang hanya T-nya saja yang besar. Nanti ada Tuhan yang kecil semua, itu beda-beda. Itulah ribetnya seperti itu. Karena harus mentranslate ya. Gitu. Nah, huruf-huruf Yunani dulu aku kira itu sama dengan huruf-huruf Ibraniun dan Arabiun, tidak mengenal huruf besar huruf kecil. Ternyata aku salah. Cuman kesalahanku itu bukan tanpa alasan. Karena kalau aku baca kitab-kitab perjanjian baru yang dalam edisi Yunani itu semua ditulis dalam edisi huruf besar, kapital. Gitu loh. Gak ada huruf kecilnya, maka aku bilang huruf besar semua, atau sebetulnya kalau nggak ada besar nggak ada kecil ya. Nah ternyata aku salah dan aku diingatkan oleh saudaraku yang dia dosen bahasa Yunani, yang nggak tahu dia ngajar di sekolah teologi mana itu ya, di Tanah Karo sana, ya, bahwa ada juga huruf kecilnya huruf Yunani itu ya.